Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Indonesia adalah tanah yang kaya. Beragam hewan dan tumbuhan menjadi perhiasan yang mempercantik negeri kita. Tapi saat ini, kelestarian berbagai jenis hewan dan tumbuhan mulai terancam. Banyak hewan dan tumbuhan menjadi langka. Selamat datang di kelas Super Science. Saatnya kita mempelajari apa yang membuat kelangkaan hewan dan tumbuhan bisa terjadi, dan apakah yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan satu pertanyaan penting. Apa yang membuat kita harus mempelajari cara melestarikan makhluk hidup? Nah, teman-teman pasti sudah tahu jawabannya kan? Kita berhubungan sangat erat dengan hewan dan juga tumbuhan. Beberapa hewan menjadi sumber makanan bagi kita manusia. Begitu juga tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan oksigen yang sangat penting untuk kita hidup. Oleh karena itu, mempelajari cara melestarikan makhluk hidup, khususnya hewan dan tumbuhan, adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Nah, sebelum belajar lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu mengetahui arti dari hewan dan tumbuhan yang langka. Hewan dan tumbuhan yang langka artinya yang keberadaannya di alam semakin sulit ditemukan. Nah, berikutnya, faktor apa sajakah yang menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan? Ada dua faktor. Yang pertama, faktor yang berasal dari alam, dan yang kedua adalah faktor manusia. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah faktor dari alam. Faktor dari alam sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, makhluk hidup sulit beradaptasi dengan lingkungan. Hal ini terjadi karena lingkungan tempat tinggalnya berubah dengan sangat cepat atau terlalu cepat. Kita bisa lihat es di kutub mencair, matahari yang menjadi semakin panas. Hal ini membuat makhluk hidup kesulitan untuk beradaptasi. Yang kedua adalah tingkat perkembangbiakan makhluk hidup tersebut lambat. Contohnya terjadi pada harimau dan juga badak. Faktor yang ketiga adalah bencana alam. Adanya bencana alam seperti gunung meletus dapat membuat jumlah hewan dan tumbuhan menjadi berkurang, sehingga bisa menimbulkan kelangkaan bahkan kepunahan. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat mempengaruhi kepunahan makhluk hidup. Perilaku manusia seperti penebangan pohon secara liar dan juga pembakaran hutan dapat mengurangi jumlah tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah perburuan hewan secara liar. Contohnya, pada badak bercula satu yang diambil culanya atau gajah yang diambil gadingnya karena memiliki harga jual yang mahal. Hal ini dapat mengurangi populasi mereka di alam. Berikutnya adalah kebiasaan membuang sampah secara sembarangan. Sampah-sampah ini akan mencemari laut sehingga hewan laut salah mengira sampah sebagai makanan. Hal ini akan mempengaruhi perkembangbiakan hewan-hewan di laut. Setelah kita mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kepunahan pada makhluk hidup, mari kita lihat hewan dan tumbuhan apa saja yang statusnya sudah mulai terancam punah. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk melestarikan makhluk hidup yang terancam punah. Pertama adalah pelestarian secara in situ.
Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Sedangkan pelestarian secara ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat asli makhluk hidup tersebut. Contoh pelestarian secara in situ antara lain Suaka Marga Satwa untuk melindungi hewan, Cagar Alam, dan juga Taman Nasional untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang langka, serta yang terakhir adalah hutan lindung untuk melindungi tumbuh-tumbuhan yang langka. Berikutnya adalah contoh pelestarian secara ex situ. Contohnya seperti kebun binatang dan juga taman safari untuk melindungi berbagai jenis hewan. Contoh berikutnya adalah kebun botani seperti Kebun Raya Bogor yang digunakan untuk melestarikan berbagai spesies tumbuh-tumbuhan. Ayah